Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena mu'alaf, gitu ya, bersama alim al-alim al-allamah Ustadz Kiai Haji Wahid Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bikor. Gitu ya, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, eh, di Indonesia itu banyak terjadi orang-orang masuk Islam dan mereka kita kenal dengan istilah mu'alaf, gitu ya. Jadi kita akan membahas ini perspektif ilmu ya, gitu ya, dari segi keilmuan, bagi pengetahuan untuk kita. Nah, pokoknya sebanyak mungkin tentang mu'alaf, walaupun mungkin ini waktunya terbatas, tapi kita akan membahas sebanyak-banyaknya lah, gitu ya. Gimana, bisa nggak dijelaskan tentang mu'alaf itu sebenarnya siapa gitu, orang yang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada para viewer, para penonton dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, Amin. dan setiap waktu beriringan dengan bertambahnya waktu bertambah pula hidayah kita, karena hidayah itu juga tidak mati. Hidayah itu bagi orang yang sudah masuk Islam juga masih memerlukan hidayah, bagi yang sudah baik pun masih memerlukan hidayah, dan kita berharap besar apa yang kita jalankan dalam melaksanakan perintah-perintah agama ini selalu dibimbing dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, ada beberapa hal yang sebenarnya ada di dalam benak saya terkait masalah mu'alaf. Siapa mu'alaf? Apa itu mu'alaf? Kemudian hubungannya dengan kehidupan kita seperti apa? Itu banyak banget sebenarnya. Yang pertama satu ya, bahwa saya bukan, apa yang saya sampaikan bukan mutlak kebenaran, bukan. Ro'yi suwabun yahtamilul khotok, mungkin ada benarnya dan mungkin ada salahnya. Silakan, misalkan enggak cocok ya silakan dikritik. Ini disclaimer ya untuk teman-teman netizen. Iya silakan. Nah, saya enggak, Artinya kita terbuka. terbuka. Gitu ya, terbuka. Nah, ini masalah keilmuan, bukan doktrin ya yang harus diakui kebenarannya. Tetapi walaupun demikian, apabila mau mengejek kami, menyalahkan apa yang kita sampaikan, itu juga harus dengan keilmuan juga, jangan marah-marah. Jangan dengan emosi, karena kita juga tidak emosi. Satu, masalah mu'alaf. Mu'alaf itu dilihat dari segi bahasa adalah sebuah kata aktif yang berbentuk isim maf'ul dari kata allafa yu'allifu ta'lifan, yang mana mu'allaf adalah isim maf'ul. Isim maf'ul, mu'allafun, mu'allifun, mu'allafun, alif. Dan alif ataupun mu'allaf ini ta'lif berasal dari kata ulfah. Ulfah itu artinya apa ya, kasih sayang juga bisa, lemah lembut juga bisa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wa allafa baina qulubikum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik au kama qol. Kaitannya dengan dua ayat ini. Artinya mu'alaf adalah seseorang
yang perlu perhatian ya. Ulfa ini mungkin pas juga dikatakan perhatian. Orang yang perlu perhatian atau Iya, kasih sayang mungkin. kasih sayang. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah lebih awal memeluk agama Islam. Nah, itu secara bahasa. Secara bahasa Seperti itu. teman-teman. Mu'allafun. Makanya al-mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya itu harus selalu diperhatikan, dibimbing dan diberi kasih sayang itu termasuk bagian dari asnafuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tujuannya tidaklah lain agar ada perhatian dari agama bagi mereka-mereka yang baru memeluk agama kita, agama Islam, sehingga imannya semakin kuat. Seperti itu. Berarti diasumsikan mereka masih butuh penguatan. Betul. Gitu. Makanya dari sini nanti timbul berbagai macam pertanyaan tentunya kan. Banyak fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan apa namanya definisi mu'alaf dari segi bahasa ya. Ini dari segi bahasa, melihat dari segi bahasa. Nanti kan ada lagi masalah mu'alaf dari segi yang non bahasa lah, yang syar'i ataupun yang istilahan. Tapi istilah itu sendiri nanti istilahun nahwiyin, istilahul fuqaha, ada istilahul sufiyin, macam-macam. Nanti perlu dibahas satu-satu juga boleh. Misalkan nanti baterainya kuat. Dan waktunya iya, karena fenomena yang harus kita, yang memang saya bicarakan tadi yang ramai kan, ternyata banyak mu'alaf itu malah jadi pembicara. Jadi ustadz, jadi panutan orang, jadi tokoh agama, jadi figur public figure, jadi yang mufti gitu ya. Jadi ya memberikan fatwa dan didengarkan oleh orang-orang yang seharusnya lebih yang lebih alim lah, yang seharusnya lebih tahu tentang agama, seharusnya lebih bisa memberikan daripada, mohon maaf, mu'alaf yang baru belum lama memeluk agama Islam. Itu secara fenomena yang ada kan seperti itu sekarang. Nah, ini mungkin perlu kajian-kajian tertentu ya, diantaranya tadi. Nah, ada mu'alaf secara lughatan, secara bahasa, ada secara etimologi, apalagi satunya nggak tahu. Nah, itu juga perlu karena fenomena ini tidak mutlakon benar, tidak mutlakon salah. Mutlakon benar artinya pokoknya benar kayak gitu. Mu'alaf memang harus jadi panutan karena dia telah merasakan berbagai macam tantangan kehidupan sehingga dia menemukan sebuah keputusan untuk memeluk agama Islam. Berbeda dengan orang-orang yang sudah lama masuk Islam, misalkan terlahir dari lingkungan Islam, tahu Islam sehingga keimanannya lebih kuat. Yang mu'alaf mungkin ada yang berkata seperti itu. Nah, ini juga tidak mutlak demikian, enggak. Walaupun bisa jadi terjadi. Bisa jadi. Makanya nanti kita lihat dari sisi mana. Gini, kayak punten ya. Kang Deddy Corbuzier. Ya, Kang Deddy Corbuzier. Kan mu'alaf ya, kalau mu'alaf diartikan orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Iya. Orang baru di dalam agama Islam. Kang Deddy ini kan dia orang yang sangat cerdas. Iya kan, orang yang kecerdasannya di atas rata-rata dalam segala hal, bisa menjadi master. Mohon maaf, ini saya mau ngopi dan merokok ya. Ya silakan. Nanti saya juga ikut-ikutan. Itu kayak kan ya. Mungkin walaupun baru masuk Islamnya, tapi dengan kecerdasannya kan barangkali pemahaman tentang agama Islam itu bahkan melewati orang yang sudah lama masuk Islam. Iya, sudah lama masuk Islam, udah puluhan tahun tetapi tidak mau ngaji misalnya, kayak gitu loh. Kebetulan juga pembimbingnya Ustadz yang kaliber Gus Miftah. Ya kan kayak gitu ya. Barangkali kan itu memang ya seperti kita ketahui lah, kalau pengalaman saya kan anak mondok gitu ya, anak mondok. Ada yang udah lama mondok tetapi masih tetap saja pengetahuan dan ininya masih kurang banyak kan, masih kalah. Tiba-tiba ada seorang Gus yang sangat cerdas datang masuk 8 bulan udah semuanya udah dapatkan kayak gitu. Jadi kan seperti itu. Ya, artinya mu'alaf kalau ini berarti kalau sebenarnya bisa diartikan yang masih lemah saja ya. Kalau yang sudah kuat walaupun baru itu masih bisa nggak dikatakan mu'alaf? Begini ya.
Makanya tadi saya katakan bahwa masalah mu'alaf ini, fenomena khususnya fenomena mu'alaf dijadikan sebagai panutan orang yang sudah lama memeluk agama Islam itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ya, Mungkin kayak Mas Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier. Corbuzier. Susah ya namanya dibaca ya. Mas Deddy lah yang jelas, Mas Deddy itu cerdas dan seterusnya. Tetapi ingat, fauqa kulli dzi ilmin alimun, itu kata Al-Quran, bahwa di atas orang yang memiliki ilmu masih ada yang lebih tahu. Dan di dalam akhir surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pijakan bahwa fenomena mu'allaf ini tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang saja sehingga mutlak pokoknya kalau mu'allaf jadi ustadz pasti benar. Tidak bisa demikian. Juga sebaliknya, ada mu'allaf jadi ustadz pasti salah. Juga tidak bisa. Tidak bisa. Masih harus dilihat. Iya, sisi mananya. Kayak misalkan Mas Deddy. Mas Deddy dalam bidang keyakinan mungkin lebih yakin dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lama masuk Islam tapi tidak mau belajar kan banyak. Sekarang kalau kita lihat, ya kan sekarang kalau kita lihat banyak loh anak-anak kita, generasi kita yang katanya Islam tapi tidak pernah sholat, yang katanya Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran, sehingga sumbangan-sumbangan Al-Quran itu hanya sebagai, mohon maaf, hanya sebagai apa ya, sebagian lah di tempat-tempat yang jarang ada Al-Quran. Zaman now itu kan aneh, itu kan zaman sekarang Quran banyak disumbang tapi gara-gara Quran sumbangan tidak pernah disentuh. Nah, ini juga perlu dibahas ini setelah nanti, mungkin setelah kita membahas mu'alaf kita bahas Quran sumbangan ini. Akibat banyak sumbangan Al-Quran, akibatnya Al-Quran yang di musola di tepek di diniyah itu kan jarang yang disentuh, walaupun banyak juga Al-Quran yang digunakan banyak, tapi banyak juga yang nggak disentuh gara-gara banyak yang nyumbang. Kembali ke mu'alaf lagi tuh. Ya, terus masalah mu'alaf ini, masalah Mas Deddy, seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin Mas Deddy dalam hal keyakinan lebih kuat misal, tetapi dalam urusan fikih kan banyak nggak tahu Mas Deddy fikih misalkan, dan tidak mungkin sekarang Mas Deddy ini mempelajari fikih lebih dalam dibandingkan dengan santri-santri yang lebih lama mempelajari. Fikih kan macam-macam kan, ada fikih ubudiyah ada berapa bab, ada fikih muamalah berapa bab, ada fikih jinayat ada berapa bab. Nah, tidak mungkin Mas Deddy menguasai semua. Ada syair yang indah itu loh, idza tamma amrun bada naqsuhu tarqab zawalan idza qila tamma, ada itu memang. Ketika ada manusia dikatakan oh dia hebat, dia luar biasa, dia sempurna hidupnya, tidak, tarqab zawalan, coba teliti pasti ada kekurangannya. Nah, apalagi ini urusan masalah agama. Makanya kita kembali ke awal bahwa mu'alaf itu ya mungkin ada batasnya kan, nggak mungkin selamanya mesti dikatakan mu'alaf. Mu'alaf kalau memang dia baru kan, dan tentunya ketika keimanannya sudah kuat, kemu'alafannya juga nanti mungkin bergeser ya, beralih ya. Tetapi dalam urusan juga, kan, ya, gitu. Iya, makanya itu tidak bisa dibenarkan secara mutlak, tidak bisa disalahkan secara mutlak. Tetapi mohon maaf ketika ada mu'alaf yang baru masuk Islam, pengetahuannya masih minim, akidahnya masih minim, baru belajar tentang 1-2 hadis kemudian menyalahkan orang-orang yang alim-alim, itu ya koplok namanya. Itu juga perlu ditegur. Mungkin ada ya yang kayak gitu. Ya ada saja, dan itu bukan kesalahan dia, kesalahan orang-orang yang memang mau memberikan panggung kayak gitu. Wah, ini orang kiainya nanti cemburu dia dapat panggung. Enggak, kalau masalah kiai itu enggak ada urusan panggung memanggung sebenarnya. Dia mau manggung ataupun tidak,
dia mau punya uang ataupun tidak, kalau memang benar-benar kiai tak peduli sebenarnya, Iya. karena dia punya urusan sendiri dengan Allah. Kemarin kita bahas dari segi ini ya. Tadi kan pengertiannya ya mu'alaf ya. Jadi mu'alaf itu secara bahasa orang yang perlu diperlakukan dengan kasih sayang lah. Karena diasumsikan masih lemah imannya. Sehingga perlu dikuatkan. Nanti berarti kalau sudah kuat ya sudah bukan mu'alaf lagi ya. Betul. Jadi itu ada waktu periodiknya nggak, misalnya berapa sih, seberapa bulan sih orang itu masih dianggap mu'alaf? Kalau sudah setahun apakah masih namanya mu'alaf begitu ya? Nah, itu juga Kalau kayak kadang-kadang kan ada penyempitan makna. Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya bukan Islam sekarang masuk Islam. Walaupun sudah 10 tahun masih dianggap mu'alaf. ya, Gitu loh. betul. Itu ada nggak waktu itu? Nah, ini juga perlu kacamata khusus ya untuk menentukan seberapa lama manusia dikatakan sebagai mu'alaf. Misalkan dari sisi fikih, kacamata fikih, mu'alaf kan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sampai kapan misalkan? Ada mu'alaf yang baru balik kemudian dia mu'alaf, apakah akan terus menerima zakat sampai tua? Kan juga nanti perlu tinjauan-tinjauan khusus, dan saya untuk saat ini belum bisa menjawab sampai kapan dari segi fikihnya. Mungkin kalau dari segi yang lain, misalkan ada mu'alaf umur 15 tahun misal, kemudian dia ke pesantren belajar agama tentang akidah, kuat akidahnya selama 2 tahun misalkan, kemudian 3 tahun setelahnya dia belajar nahwu shorof, grammar, dia paham dan hafal, kemudian belajar fikihnya, belajar mustalah hadisnya, belajar ulum tafsirnya, belajar tafsirnya, belajar hadisnya, bahkan bisa sampai hafal kutubus sitah misalkan, Bukhari, Muslim semuanya hafal. Ya mana mungkin dia dikatakan sebagai mu'alaf sementara di ya kan? Iya. Nah, ya berbeda dengan orang yang dari kecil Islam tapi tidak pernah belajar agamanya. Ini jauh lah. Jangan-jangan malah mu'alaf justru yang Islam dari kecil tapi tidak punya sentuhan ilmu. Ya makanya dari segi bahasa itu al-mu'alaf itu memang orang yang perlu perhatian. Jadi nggak bisa dikatakan saklek orang yang bukan Islam terus memeluk agama Islam. Betul. Gitu. Hanya istilah yang keren yang dikenal sama orang saat ini, ya termasuk saya juga. Oh dia mu'alaf, berarti dia yang tadinya tidak Islam kemudian masuk Islam. Sederhana itu bisa nggak misalnya gitu, itu ada orang yang sedang lemah imannya karena sedang tergoda suatu, padahal dia sebenarnya Islam dari kecil gitu ya, misalnya karena lingkungan pergaulan dia terancam misalnya menjadi murtad atau menjadi ateis ya, sehingga perlu sentuhan dan penguatan dari Islam. Bisa nggak itu dikatakan mu'alaf? Gini, orang yang Islam ataupun orang yang tidak Islam kemudian masuk Islam, berarti kan sudah terhitung manusia yang memeluk agama Islam dan punya iman di dalam hatinya. Itu ada ayat yang mengerikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ingat itu. Siapapun harus ingat ini. Jangan kira manusia setelah mengatakan saya beriman, berarti kan masuk, baik yang tadinya tidak iman kemudian iman, termasuk. Iya, karena dulu kan kita tidak iman. Sih ngaku iman ya. Iya, sekarang kan beriman. Dulunya kapan? Dulu sebelum kita ada lah, karena kita kan makhluk. Ya. Sebelum kita ada kan tidak beriman berarti. Sekarang kan beriman. Yang penting sekarang kita adalah manusia-manusia yang beriman. Itu adalah anugerah dari Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apa kira? Jangan kau kira, atau apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, kemudian perjalanannya akan mulus tanpa diuji oleh Allah? Tidak. Begitu kita mengatakan orang yang beriman, begitu iman kita masih ada, akan terus ada goncangan dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan akan tetap ada. Jadi iman ini memang perlu diperjuangkan. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Dan hanya pengetahuanlah nanti, ya selain
rahmatnya Allah pasti, tapi lewatnya lewat pengetahuan, lewat ilmu. Makanya karena keimanan kita harus dijaga dengan ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersabda tentang keistimewaan ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Au kama qala, itu hadis atau bukan itu? Atau yang jelas, yang hadis kan, yang Quran kan jelas, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di mana ayat ini menjadi dasar utama bagi manusia yang mengatakan saya beriman. Harus diperkuat dengan ilmu. Gitu. Ilmu. Nah, jadi kalau sudah beriman kemudian tidak memupuk ilmu, ya sangat rawan banget. Rawan melakukan pelanggaran terhadap perintah agama. Iya, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja artinya dia tahu, tidak sengaja karena dia tidak tahu. Itu kan rawan tetap melakukan pelanggaran agama. Rawan melakukan pelanggaran akidah. Rasa dersula, bahasa Indonesianya apa? Ya, dersula lah. Rasa ndak ridho, ndak ikhlas dengan keputusan Allah. Sudah usaha lama tapi hasilnya nihil, akhirnya dia memarahi Allah. Itu kan pelanggaran akidah. Nah, ini kenapa sampai seperti ini? Karena minim pengetahuan. Nah, itu jangan kira manusia setelah mengatakan beriman, baik yang mu'alaf maupun yang bukan, dia merasa sudah aman. Tidak. Begitu ada iman di dalam kita, selama masih ada iman di dalam kita, maka kita akan terus menerima ujian dari Allah. Nah, jadi kalau kita kembalikan dengan pengertian mu'alaf itu, orang yang sedang gonjang ganjing itu tidak bisa digolongkan mu'alaf, bukan, walaupun Islamnya dari lahir. Tidak ada sangkut pautnya sama istilah artinya itu. Bukan mustahik ya? Bukan. Mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang seperti apa ya? Ya itulah. Nah, bagaimana dengan istilah? Saya pernah dengar gini, ada seorang ulama mengatakan, mu'alaf itu pengantin baru. Ya. Pengantin baru adalah mu'alaf, jadi dia berhak kita sumbang kayak gitu. Maksudnya pengantin baru adalah mu'alaf? Iya. Itu terus itu apa pengertiannya? Jadi kenapa kita kondangan kepada pengantin gitu loh? Kita itu istilah dari ulama apa orang? Karena nanti masalah ulama ini juga nanti berat ini urusannya. Ini masalah nyumbang manten ya. Oh, ini juga kemana-mana nanti. Ini masalah manten. Misalnya mu'alaf itu di apa? Masukkan ke, mungkin ini istilah apa ya, istilah tertentu mungkin ya. Bukan, itu saya kira memberikan istilah bagi seorang manten dengan istilah mu'alaf itu saya belum paham itu jalurnya dari mana ini. Sehingga dia berhak menerima sumbangan untuk manten itu bukan karena dia mu'alaf, bukan. Saya kira sumbangan untuk manten itu bermula dari masalah walimah. Walimah. Iya, masalah walimah. Walimah itu kan sunnah, tapi kadang juga ini orang berlebihan dalam melakukan kesunahan itu, sehingga menyakiti diri sendiri, jual sawah, jual rumah, utang ke bank, sehingga dia memerlukan sumbangan ke orang lain. Itu kan juga parah ini. Ini parah. Ini parah ini. Soalnya ya, ketika ada ijabatut dakwah liwalimatil arus ini kan mau datangi undangan, yang undangan itu adalah resepsi pernikahan, hukumnya wajib. Atau itu untuk kayak semacam fadhailul amal ya, motivasi untuk ya kita ya. Iya, karena ini ya kita tetap melihat melihat motifnya kan. Kenapa ada sumbangan? Ya karena walimah itu tadi kan. Jadi sebenarnya ini berbeda banget konteksnya ya. Gitu. Berbeda jauh. Iya, masalah walimah kaitannya sama orang yang masalah keimanan misalkan, walaupun bisa saja kita sambung-sambungkan, tapi terlalu jauh. Yang jelas masalah ini masalah fikih. Iya, masalah fikih. Nah, itu kan masalah fikih juga ada kaitannya sama zakat, iya. Tapi zakat untuk mu'alaf ini kan bermula dari masalah agama kan, dari tidak beriman kemudian menjadi beriman. Ini kan masalah fikih muamalah. Urusannya sama kondangan ini jauh. Juga mohon maaf ini mumpung ngomong.
Banyak ini loh orang-orang yang terlalu berlebihan dalam berwalimah. Sehingga kadang kan kita tidak berani datang karena mungkin tidak bawa sumbangan. Kan nimbang ini kan nggak wajib. Ya wajib. Yang wajib adalah datangnya. Walimahnya sunnah, datangnya wajib. Nyumbangnya tidak. Tapi sekarang kan jadi wajib. Kalau nggak bawa amplop nggak berani datang. Ada yang dibuka di depan umum lah. Itu kan itu adalah kombinasi dari sesuatu apa yang nggak jelas itu. Nah, itu perlu dikritik sebenarnya. Itu nanti ini lagi di sesi yang lain ya. Itu sebenarnya ini parah benar-benar parah. Fenomena perkondangan di dalam kehidupan kita ini adalah fenomena yang harus disoroti ini dengan kacamata agama. Memang harus ada yang dibenahi. Oke, kembali ke konteks. Ya. Bicara kita tentang mu'alaf itu barangkali kayak gini. Teman-teman kita yang mu'alaf gitu ya. Barangkali kan bisa mereka karena petualangan spiritualnya itu penting untuk menjadi semacam referensi atau penguatan iman dan akidah kita. Pada akhirnya mereka kita beri panggung dulu untuk bercerita. Tidak tentu, karena orang menjadi mu'alaf itu motifnya juga tidak sama. Kadang memang karena dia belajar kemudian berpindah keyakinan. Ada juga yang karena dapat istri, kalau tidak masuk Islam dia tidak mau dikawinin istrinya. Iya kan? Karena kemudian orang tuanya marah-marah sama dia kan bisa saja kan? Iya kan? Sementara dia tidak pernah belajar keyakinan asal syahadat saja sudah. Padahal syahadat ini kan harus diselesaikan. Ada tindak lanjut dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada lanjutannya. Gitu ya. Ya motif mu'alaf kan juga macam-macam, tidak bisa disamakan karena ada orang yang memang benar-benar ada keraguan dalam agama sebelumnya, misalkan kemudian dia belajar. Ada juga yang memang karena dia mencari jodoh kemudian dapatnya orang Islam dan orang Islamnya tidak mau dikawinin kecuali dia masuk Islam dulu, kan berarti dia tidak perlu belajar banyak, yang penting belajar baca syahadat sudah kawin. Nah, berarti kan motifnya lain. Otomatis orang-orang yang seperti ini ketika mu'alaf kemudian dikasih panggung kan salah orang yang ngasih panggung. Ya tahu apa? Mohon maaf, ya tahu apa tentang misalkan ada orang yang motif masuk Islamnya gara-gara dia mencari istri kemudian dikasih panggung, ya salah. Atau bahkan mohon maaf juga ada orang yang memang masuk Islam hanya untuk merusak agama kita juga ada. Tapi kita juga tidak boleh suudzon sama orang, tidak boleh. Ya, tapi kan tetap ada kan, tetap ada karena dari ada lah ya. Memang ada seperti itu. Mohon maaf itu sudah dari dulu kan ada Founder Plus. Nah itu ada Founder Polgo. Iya ya, yang sampai bahkan sama alim gitu ya. Hafal Quran. Motifnya untuk menghancurkan agama kita. Itu ada memang. Islam dari dalam. Iya. Makanya masalah mu'alaf ini tidak bisa dikatakan benar mutlakon dan harus dijadikan panutan. Juga tidak bisa disalahkan secara mutlak sehingga kita salahkan mereka-mereka yang berada di panggung dan menjadi panutan orang. Tapi artinya kan sebenarnya kan ya bisa saja kan kalau memang mereka benar-benar mumpuni. Iya makanya itu punya kemampuan dan seterusnya. Gitu. Berarti kan, nah ini berarti barangkali bagaimana sih kalau katakan saya seorang mu'alaf gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu? Belajar terus. Belajar terus ya. Terus. Kayak tadi menyelesaikan syahadat itu maksudnya gimana itu? Menyelesaikan syahadat. Nah ini syahadah itu kan ada daripada kelanjutan daripada iman. Al imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Orang yang sudah syahadat sudah mengaplikasikan keyakinannya sehingga dia mau bersyahadat. Tapi setelah itu harus iqrarun bil qalbi, harus ada pengakuan, ada kemantapan di dalam hati, harus dimantapkan. Selain dia punya keyakinan harus dimantapkan. Jadi pasti dengan ilmu. Kemudian wa amalun bil arkan, setelah kita bersyahadat ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Melakukan perintah-perintah agama, melaksanakan perintah agama dan membatasi diri dari apa yang dilarang oleh agama. Jadi ya ibadah muamalah itu harus disesuaikan dengan konsep Islam gitu ya. Iya. Setelah beriman harus ada tindak lanjutnya
Ya seperti itu tadi, tetap belajar, bahkan kiai pun masih terus belajar. Ya. Iya, tidak ada yang berhenti belajar. Ketika ada manusia kok berhenti belajar, berarti dia telah merasa pintar, dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Jadi seorang mu'alaf itu, jangan kan seorang mu'alaf gitu ya, Iya. orang yang Islam dari kecil saja harus selalu belajar. Iya. Udah habis apa baterainya? Betul nih ya. Oke, kita tutup dulu. Barangkali kesimpulannya ya berarti mu'alaf itu kalau dalam makna bahasa orang yang butuh perhatian, iya. gitu, karena untuk penguatan keimanan. Tapi sekarang penyambutannya berarti kan orang di luar Islam yang masuk Islam baru, iya. Dan dia suatu saat juga tidak bertitel mu'alaf lagi karena sudah bahkan mungkin sudah alim kan, iya. Gitu ya. Dia juga menjadi ustadz, menjadi penceramah, asalkan mumpuni secara keilmuan. Dan bagi yang mu'alafnya karena motif-motif yang lain untuk pribadi atau untuk mencari keterangan sendiri gitu ya, barangkali itu masih bagus, yang penting belajar terus kan kayak gitu ya. Iya. Dan bagi yang punya niat buruk ya tobat ya berarti ya. Iya, tobatlah, karena hidayah ini dan kan juga untuk berarti kan kayak gini, untuk teman-teman yang sudah Islam dari lama kan, bukan mu'alaf ya, iya. Dari sejak lahir sudah Islam ya, jangan kalah dong sama mu'alaf. Kalau mu'alaf aja pada semangat belajar, kenapa kita yang sudah lama berhenti belajar, karena gitu ya. Iya. Kita mau belajar sebanyak-banyaknya dari siapa saja lah, terutama pada ustadz-ustadz yang recommended gitu ya, karena kalau salah ustadz juga repot juga ya. Repot juga ya. Mudah-mudahan ini sebentar, ini juga apa namanya, masalah mu'alaf ini kaitannya besar sama yang namanya hidayah itu kan, petunjuk dari Allah. Nah ini mutlakon milik hak prerogatif Allah yang diberikan kepada siapapun. Tapi ya seperti apa yang kita bahas tadi, setelah diberi hidayah tidak selesai sampai situ saja, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya seperti tadi. Closing. Ya oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah syair yang saya kira harus kita tanamkan dalam hati kita. Biqadril qaddi tasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Bahwa kita pasti menginginkan sebuah kesuksesan lahir dan kesuksesan batin. Nah, kesuksesan ini harus dicari dengan al-qaddi, harus dengan susah dan payah. Ini kaitannya dengan masalah mu'alaf dan lain sebagainya. Ketika sudah mencapai titik tertentu, jangan pernah merasa aman sehingga menghina orang lain, kemudian merasa dirinya lah yang paling benar, kemudian berhenti belajar. Karena al-qaddi ini adalah sesuatu yang lazim bagi manusia yang menginginkan sebuah kesuksesan lahir dan batin. Wa man talabal ula sahirul layali, siapapun yang ingin derajatnya luhur maka sahirul layali itu artinya kalau malam itu melek. Itu bukan berarti untuk melek terus, enggak, artinya harus iya, kadang negatif ya. Iya, tapi ada prioritas untuk waktu malam. Baik. Untuk berhubungan dengan Allah lewat sholat maupun untuk belajar ataupun untuk ibadah-ibadah yang lain. Jangan sia-siakan waktu malam. Itu teman-teman, bagi yang belum subscribe ya, tolong di subscribe ya channel ini biar lebih bisa menebar manfaat, dan silakan komennya sebanyak-banyaknya dan share. Barangkali pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan, nanti insya Allah jika ada kesempatan kita akan jawabnya di video-video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.